Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alex Kusendra. Kali ini saya mau lihat-lihat ayam jago yang berapa masuk di Indonesia dan yang tidak masuk di Indonesia. Ini kalau blogspotnya itu judulnya bisa dicek dari kutipan Suzuki Satria 120R punya cerita .blogspot.com. Ini dikutip pada hari Selasa 7 Desember 2021. Yang ngupload namanya Isya Permana. Oke, langsung saja saya mau baca-baca. Yang pertama itu tentang Honda Nova Series 105 sampai 110. Sebelum mengulik si Tena, kita flashback menelusuri silsilah keluarga Nova Series ini. Pada tahun 1987, Honda meluncurkan ayam jago yang disebut Nova S dengan kapasitas silinder hanya 105 cc. Ini desainnya malah mirip-mirip kayak Yamaha Cem. Belum monoshock tapi mesinnya udah tegak. Untuk menyaingi pasar ayam jago lainnya yaitu Suzuki Sprinter 100 dan Yamaha Billy 100. Yamaha Billy 80 cc hadir duluan di tahun 81, kemudian upgrade cc menjadi 100 di tahun 1987. Honda Nova S disebut juga Sela atau Hurricane, hanya saja pada bodi tampilan berbeda. Sekilas data teknis Nova S, volumenya 155 cc, bor kali stroke 52 kali 49,5 mm, kemudian kompresi 6,5 banding 1, transmisi 4 percepatan, karburator Kehin, power 11,8 horsepower, pendingin udara pakai buring. Kemudian yang Honda Hurricane beredar untuk pasar Malaysia, ini bentuknya lebih bagus, juga memiliki spek yang sama. Kemudian di tahun 1990 Nova RS dirilis, sudah mengalami peningkatan pada mesin untuk melawan Suzuki Sprinter, di mana juga sudah upgrade menjadi 110 cc, yaitu Sprinter 110 SR. Suzuki Sprinter 110 SR ya. Tentu saja dengan melakukan perubahan pada lubang inlet dan outlet. Tinggi lubang buang menggunakan piston lebih panjang dari versi Nova S dan memiliki transmisi 5 speed dengan kopling manual. Meskipun begitu, Nova RS masih menggunakan piranti yang sama dengan Nova S, seperti silinder, piston, karburator, namun perbedaan yang mencolok terdapat pada power yang sudah berbeda menjadi 14 horsepower. Yang tadi itu sebelumnya 11,8 naik menjadi 14 horsepower. Jadi hampir naik 3 horsepower. Dari tampilan bodi ada sedikit penambah fairing atau windshield pada bagian bawah mesin atau cover penutup bawah mesin. Masih di tahun 90, tepatnya pertengahan setelah merilis Nova RS, Honda merilis Nova R, di mana pengembangan dari Nova S sebelumnya. Pada sektor penampilan sedikit penambahan fairing bawah cover mesin seperti Nova RS. Kesamaan Nova R dan Nova S masih sama-sama memakai kopling otomatis dan transmisi masih 4 speed. Perbedaannya ada pada power. Nova R sudah di-upgrade menjadi 14 horsepower seperti Nova RS. Jadi ini koplingnya masih di bawah ya, jadi kayak motor apa ya, belum kopling tangan lah intinya, itu belum manual. Setahun kemudian tahun 91 giliran Nova RS yang di make up pada sektor kaki-kaki dan penampilan yang namanya menjadi Nova RS Super, di mana menggunakan monoshock serta menggunakan rem cakram depan belakang, semakin menegaskan kesan sporty dan jantan pada edisi ini. Peluncuran untuk menandingi Suzuki Akira 110 yang sudah dulu launching. Suzuki Akira itu 110, kalau yang di sini yang di-upgrade itu yang dari mesin Satria kan jadinya 120 cc. Nah, catat nih, di tahun 94 Nova Series meluncurkan pemakaian tambahan nama Tena. Tepatnya ada 3 jenis, Nova Tena R, Tena RS, serta Tena RS Super. Tena R dengan ciri-ciri non kopling 4 speed
lingkar jari-jari, rem belakang jenis tromol, suspensi belakang monoshock. Kemudian Tena RS, ciri-cirinya lingkar jari-jari, double cakram, depan belakang, kopling manual 5 speed monoshock. Kemudian Tena RS Super, ciri-cirinya sport rim, kopling manual 5 speed, double cakram depan belakang, dan monoshock. Ketiganya kompak dengan tampilan baju baru dan sedikit tambahan pernak-pernik basic mesin dari Nova Series. Sudah memakai teknologi HECS, Honda Evolutional Catalyzing System, atau katalizer pada knalpot. Di knalpotnya udah ada katalizernya. Ya, model RXZ katalizer. Model bagian lampu belakang Honda Tena R, Tena RS maupun Tena RS Super edisi pertama sama persis dengan Honda Smile 110 2 tak. Sedikit info tentang Honda Smile 110 2 tak ini, ada dua varian, Smile S 110 dan Smile 110. Bedanya cuma yang S pakai cakram depan, yang satunya lagi tidak. Berdasar beredarnya singkat saja tahun 96 sampai 98. Beredarnya untuk menyaingi Suzuki Crystal 110 di kelas motor bebek, tapi peminatnya kurang ketika itu. Padahal Smile ini sudah monoshock, transmisi 4 speed dan punya spek sama dengan Nova S. Powernya di atas Nova S sedikit, sekitar 13 horsepower. Karburator Honda Nova Series ini kaihin jenis apa ya? Dari segi bentuknya mirip karburator Honda Grand Supra X100 Win 100, tapi punya Nova Series yang pasti lebih gede Venturinya, malah kayak Honda 4 tak. Brosur data teknis Honda Tena RS 110, volume 105 cc, bor kali stroke 52 mm kali 49,5 mm, kompresi 6,5/1, torsi 1,37 kgm pada 8000 rpm, transmisi 5 speed manual, karburator Keihin, power 14 horsepower pada 7000 rpm, pendingin udara. Pada tahun 1999 sampai 2002 Honda hanya merilis dua jenis, New Nova Tena RS 110 dan RS Super 110. Volume silinder edisi ini konon sudah murni 110. Dari segi tampilan, kedua jenis Tena ini mengalami perubahan pada bodi belakang yang memiliki tampilan yang sedikit meruncing mirip bodi belakang Nova Das RS 125. Begitu juga di sekitar pembuangan, desain knalpot sedikit berubah di mana silinder tampak lebih panjang dan besar dari model sebelumnya, khususnya New Nova Tena RS Super 110. Ini gambarnya mirip dengan Nova Das tapi belum pakai radiator, malah mirip-mirip Sonic ini.